Halo kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good seeing you again here guys. And at this time we will continue our last topic, that is about photo caption, and let's discuss about the exercise today. Well, this is the first example of question related to the photo caption. Ini adalah soal pertama yang diberikan terkait dengan photo caption. Analyze the rule in writing caption and each caption according to the rule in writing caption. Kita diminta untuk menganalisa, analyze aturan dari penulisan caption, dan captionnya itu sendiri berdasarkan kepada peraturan yang seharusnya dipenuhi oleh sebuah foto caption. Nah, di sini kita disajikan sebuah foto dan sebuah caption. Kita tidak perlu menerapkan teknik reading, dalam hal ini skimming dan scanning, karena foto caption di sini kalimatnya relatif atau cenderung pendek, gitu ya. Kita langsung mengulasnya. Britain's Andy Murray serves to Argentina's Juan Martín de Potro. Kita pause dulu dalam membaca di situ, dan kita analisa kalimatnya. Si Britain Andy Murray atau Andy Murray yang berasal dari Britain ini serve, memberikan atau melakukan serve. Nah, kita tahu bahwa Andy's atau Britain's Andy Murray di sini ini adalah sebagai subjek, dan kita tahu bahwa peraturan atau ketentuan bahwa sebuah kata atau sebuah kalimat dikatakan itu adalah kalimat ketika terdiri dari minimal subjek kemudian verb. Nah, berarti atau kata kerja ya. Berarti di sini Britain Andy Murray di sini subjek dan serve di sini adalah kata kerja. Kalau kita misalkan lupa walaupun kebangetan gitu, apa sih artinya serve di sini? Kita bisa mengartikan melakukan, karena itu kan verb. Berarti melakukan. Serve kita mengartikan kayak gitu ya. Berarti Andy Murray yang berasal dari Britain itu melakukan serve kepada atau terhadap Argentina's Juan Martín de Potro. Oke, ini adalah informasi pertama yang kita dapatkan. During their tennis match, selama pertandingan tenis mereka, walaupun misalkan atau kalaupun kita tidak tahu atau tidak yakin benar bahwa match itu pertandingan, kita bisa menebaknya, ya. Selama their tennis match, berarti selama match tenis mereka. Nah, tetapi kalimat tersebut pun telah memberikan informasi kepada kita secara kontekstual bahwa match ini adalah sejenis pertandingan, gitu ya. Nah, at the berarti ini di tempat, pada French Open, pada turnamen atau pada French terbuka gitu ya, pada tanggal ini di Paris. Ini sumber foto dan fotografernya disebutkan atau kreditnya itu disebutkan, ya. Setelah itu baru kita langsung melakukan analisa. Well, class, kita langsung menganalisa, di mana kriteria yang pertama di sini adalah clear identification of who, when, and where. Adanya proses identifikasi siapa, kapan, dan di mana. Kita lihat dulu captionnya di sini. Britain's Andy Murray served to Argentina's Juan Martín del Potro. Jelas di sini kita mendapatkan informasi bahwa Britain's Andy Murray itu memberikan serve kepada Argentina's Juan Martín. Nah, di sini kita melihat adanya subjek atau adanya orang yang disebutkan sebagai pelaku, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kriteria untuk identifikasi of who sudah jelas ada. Dan yang berikutnya, when, kita melihat di sini bahwa caption ini memberikan informasi bahwa eventnya ini, kejadiannya ini terjadi pada saat atau ketika bulan Juni tanggal 3 2013. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa identifikasi untuk when-nya ini juga sudah jelas. Dan yang terakhir, where atau di mana, kita melihat bahwa
event yang terjadi yang dimaksudkan di dalam foto yaitu terjadi di Roland Garros di Paris, sehingga bisa kita katakan untuk kriteria nomor 1 telah terpenuhi dengan baik. So we can write checklist in the column yes. Jadi kita bisa menceklis di kolom yes. Berikutnya yaitu kriteria kedua, use the present tense, menggunakan present tense. Ibu ulas lagi bahwa sebuah caption itu harus menggunakan verb ke-1 untuk menunjukkan bahwa kejadiannya itu masih hangat atau berlangsung kini, gitu ya. Ini untuk memberikan kesan bahwa beritanya itu masih hangat sehingga masih layak untuk dibaca, meskipun kejadiannya telah berlangsung di 10 menit yang lalu, 2 jam yang lalu gitu ya, atau bahkan kemarin-kemarin. Nah, kita melihat di sini bahwa, atau kita balik lagi ke dalam captionnya, di sini dikatakan bahwa Britain's Andy Murray serves. Nah, kita melihat ada kata serve. Di sini ada serve, ada penambahan s gitu. Yang tadinya dari kata serve without s, tanpa s, ya. Kita tahu bahwa ketika sebuah verb ditambahkan dengan s atau is, maka verb tersebut adalah verb ke-1. Gitu. Kenapa verb ke-1 di sini ditambahkan s? Karena subjeknya adalah Britain's Andy Murray itu sebagai orang ketiga tunggal atau orang yang kita bicarakan, dan orangnya itu tunggal, ada 1 gitu ya. Ibu yang ngomong di sini adalah orang pertama, orang pertama. Kalian yang ibu ajak ngomong adalah orang kedua, dan orang ketiga adalah orang yang kita bicarakan. Nah, yang verb ditambah s atau ditambah is itu berlaku apabila subjeknya itu adalah orang ketiga tunggal, ya. Dulu ibu waktu sekolah menghafalnya itu seperti ini gitu. Kalau orang ketiga tunggal itu pasti penjual es, gitu ya. Artinya ketika ada orang ketiga tunggal, maka verb ke-1-nya ditambah s atau is. Nah, dari sini berarti we can make conclusion that foto caption ini telah menggunakan present tense. Jadi kita menambahkan checklist di kolom yes. Dan kriteria ketiga yaitu adanya personal feeling. Kita ingat juga bahwa sebuah caption itu tidak boleh memuat adanya personal feeling atau perasaan pribadi, ya, gitu, atau opini pribadi, itu nggak bisa. Misalkan kita mengatakan bahwa kayak gini misalkan ya, walaupun pertandingannya itu tidak adil, although the match is not fair. Nah, perkataan walaupun pertandingan itu tidak fair ini sangat tendensius atau ini begitu personal gitu ya, sehingga kalimat ini tidak boleh ada di dalam sebuah caption. Dan kita melihat bahwa dalam caption ini tidak memuat adanya kalimat yang bertendensi kepada personal feeling, sehingga kita bisa mengatakan bahwa untuk kriteria nomor 3 kita katakan no, ya, atau bisa kita sebut atau kita bisa tulis di sini tidak ada. Well, ini adalah contoh kedua dari soal yang terkait dengan foto caption. Put the correct capital letters. Jadi katanya gunakan capital letter dengan benar and punctuation into caption below, dan tanda baca pada caption berikut ini. Nah, berarti sebelum kita membaca lebih jauh soalnya, kita harus mengetahui dulu when we use the capital letter. Jadi kapan kita menggunakan huruf kapital atau when we use the capital letter? Yang ke-1, at the beginning of a sentence, di awal kalimat. Yang kedua, pada saat kita menyebutkan nama orang, nama tempat, gitu ya. Yang ketiga, pada saat kita menyebutkan title of book, nama buku, nama film, nama organisasi. Itu selanjutnya. Yang keempat, compass direction when referring to geographical region but not far point on a compass, gitu ya. Arah mata angin kayak gitu.
Mungkin lebih lengkapnya kalian bisa mempelajari di dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Sama saja. Yang kelima yaitu days and month but not season such as autumn, kayak gitu ya. Nama hari, nama bulan, tapi tidak untuk nama musim. Selanjutnya yang keenam yaitu pada saat atau untuk for many abbreviation and acronym, untuk singkatan. Dan yang ketujuh yaitu for name of vehicle like ship, train, and spacecraft, untuk nama-nama kendaraan, nama kereta api gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh kapan kita menggunakan capital letters. Kita kembali ke soal. Put the correct capital letters and punctuation into caption below. Jadi katanya gunakan huruf kapital dan tanda baca pada caption berikut ini. Oke, student of Singapore International School, SIS. Nah, di sini S-nya pada kata student kita harus memakai huruf capital karena ini adalah kalimat atau huruf pertama pada kalimat pertama ya. Student of Singapore. S-nya ini capital juga. International School karena ini nama institusi atau organisasi. SIS-nya di sini juga sama pakai capital karena ini abbreviation, singkatan. Semarang. Nah, ini S-nya nama kota harus capital juga. Commemorate, merayakan. Commemorate tentu tidak memakai capital ya, C-nya ini. Earth Day. Nah, ini Earth Day. Earth Day ini adalah itu holiday ya. Jadi hari-hari besar gitu loh. Jadi kita harus memakai capital. Tadi di yang ketujuh peraturan ketika kita harus mencantumkan huruf capital itu tidak tercover ya. Earth Day ini juga sama, harus pakai capital karena ini adalah holiday atau hari-hari besar kayak gitu. On April, nah ini April nama bulan berarti A-nya harus capital. 22nd, ininya pakai koma 2017. Oke. By planting trees on the school ground, titik. Dengan menanam pohon di halaman sekolah, titik di sini period, titik. Oke, setelah titik berarti kalimat baru. Kalau kalimat baru berarti awalnya harus capital. They, ya atau T-nya di sini harus pakai capital juga. Wore menggunakan gloves and use rope to plant around 80 trees of various species. Period. Titik. Nah, ini final result dari apa yang telah kita lakukan barusan latihannya. Student, S-nya capital Singapore, capital S, international capital E, school capital S, SIS ini capital semua, Semarang, nama kota, Earth Day, ini holiday, hari-hari besar, on April, April nama bulan, kemudian ada di sini koma, oke. By planting trees on school grounds. Di sini ada period, titik. Kemudian day, ya ini besar. Oke, selanjutnya various species, titik, period. The other type of the question in the photo caption atau soal lain dari foto caption ini yaitu seperti kayak gini ya. Read the table and answer the following question. Jadi kita akan diberikan data dalam bentuk table dan kita diminta untuk menerjemahkannya, gitu ya. Di sini ada number, ada student name, Nana, Jason, Sue, Hillary, Andrew. Kemudian ada age mereka, ada usia mereka, ada tinggi mereka dan ada berat badan mereka. Kemudian kita dimintai untuk melengkapi atau menjawab pertanyaan seperti misalkan, what does the table show you? Table ini sebenarnya tentang apa, gitu ya. Yang kedua, Nana is the same bla 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 as Andrew. Kita lihat, ini Nana, kemudian Andrew. Ditanyakan ini the same-nya the same apa? Nana sama Andrew the same age ya.
Berarti kita bisa bilang bahwa Nana is the same age as Andrew. Dan yang C, Jason is bla 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 dan Hillary. Nah, kita diminta menjawab atau melengkapi kalimat ini berdasarkan tabel yang disuguhkan. Itu contoh lain dari soal yang terdapat di dalam photo caption. Okay, class, and this is the last example of type photo caption question. Di sini adalah contoh terakhir dari soal yang biasanya ada menyertai materi photo caption. Observe the following organization chart. Complete the paragraph below with the information from the chart. Jadi kita diminta untuk mengobservasi diagram yang diberikan dan kemudian melengkapi paragraf di bawah ini dengan informasi yang diperoleh atau yang kita peroleh dari chart tadi. Okay, let me see the chart. Kita lihat chartnya ini. Ada marketing director Alan di sini membawahi atau chart of two tour leader di UK, kemudian tour leader di Australia, kemudian finance director yang dipimpin oleh Peter itu chart of atau membawahi 3 di sini, yang di Europe, yang di China, dan yang di Mediterranean gitu ya. Dan mereka membawahi beberapa administrasi atau staf administrasi. Sehingga kita telah mendapatkan informasi yang jelas bahwa chart ini tentang apa gitu ya, atau hierarki tentang posisi ya di sebuah perusahaan. Kita langsung meng-scanning dari soal yang diberikan atau dari paragraf dalam hal ini ya. Cultural study, tour, country for people, particular aspect the countries. Kita ingat kembali bahwa pada saat kita membaca scanning, kita tidak perlu membaca satu persatu kata atau kalimat ya. Dan kita ingat bahwa harus pakai pointer atau penunjuk gitu untuk mengarahkan konsentrasi dan mata kita ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya, the head office is in London, office several country. Their company has two director. Berarti kita bacanya di sini pelan-pelan ya. Their company itu memiliki 2 director. Oke, yaitu ini dan ini. Di sini kita bisa langsung menjawab bahwa director di sini yang ke-1 marketing dan yang kedua finance. Nah, ini contoh dari soal yang biasanya ada pada saat kita membahas tentang photo caption. Well, that is about the exercises. Thank you very much. I hope everything will be useful for us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.